Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Dimas Okta. Sekarang kami sudah bersama dengan Nissan Leaf yang akhirnya masuk ke Indonesia. Well, kalau secara body, ini Nissan Leaf adalah generasi kedua. Karena kalau generasi pertamanya itu ada di tahun 2010. Tapi setidaknya ini sudah masuk lebih cepat dari perkiraan semua orang. Karena tadinya direncanakan oleh Nissan ya, rumornya itu masuk di akhir 2021 ataupun awal 2022. Nah ternyata di pertengahan 2021, mobil ini udah dimasukkan secara resmi oleh Nissan ke Indonesia. Well, bagaimana review kami mengenai Nissan Leaf ini? Tonton terus video ini sampai habis. Sebelum kita masuk kemana-mana dulu, kami ngomongin harganya dulu deh. Karena banyak banget masih yang protes di kolom komentar yang bilang di tiap video review kita ya. Bilang, bang harganya berapa? Ini harganya mana? Pakai harganya dong. Mohon maaf nih, Anda nonton videonya apa enggak gitu loh. Karena kami nih selalu meletakkan harga itu either di depan ataupun di belakang. Kalau misalnya masih nanya soal harga, ya begitulah ya. Oke, kita ngomongin dulu harganya Nissan Leaf ini. Ketika masuk ke Indonesia, mobil ini itu dirumorkan akan seharga sekitar 800 jutaan rupiah. Tapi ternyata ketika harga resminya sudah dirilis, harganya dia ada di angka 649 juta rupiah. Untuk yang single tone, kalau yang dual tone itu nambah 2 juta rupiah. Dan kebetulan sekali kami mendapatkan unit tes yang berwarna biru ini ya, sama kayak logonya Pricebook warna biru gitu. Dan birunya ini kelihatannya lebih bagus aja gitu dibandingin mungkin media lain ada yang dapat pinjaman warna hitam ya kan. Seringnya sih warna hitam ya kami yang sudah lihat. Tapi biru ini menjadi warna yang spesial. Ini namanya adalah Midnight Blue. Jadi Midnight Blue ini ada dua, ada yang single tone, ada yang dual tone. Kalau yang dual tone itu dia atapnya berwarna hitam. Tapi masalahnya gini, ini namanya Midnight Blue, warnanya agak gelap. Nah, Midnight Blue yang two tone, dia itu warnanya justru lebih ke biru muda, lebih ke biru langit dengan atap yang warna hitam. Itu gelapnya diserap sama atapnya apa gimana ya? Itu kami kurang paham itu kayak gitu. Sekarang kalau kita ngomongin soal desainnya, bisa kita lihat Nissan Leaf ini lebih memilih desain yang ke arah konservatif dibandingkan dengan mobil-mobil listrik lain yang biasanya memiliki desain lebih radikal ya. Contohnya kayak Ioniq, Kona ataupun Tesla dan mobil-mobil listrik lainnya, misalnya Mercedes-Benz EQS gitu kan, itu punya bentuk-bentuk yang sangat radikal yang menunjukkan kalau ini gua nih mobil listrik gitu. Sementara Nissan Leaf ini lebih milih konservatif yang kalau orang awam yang nggak tahu dikiranya ini mobil biasa, kecuali memang yang tahu kalau di depannya ini nggak ada grillnya. Namun dia sudah menggunakan juga bahasa desain kekinian yaitu V-Motion. Dan di sini dia punya ini ya di depannya apa ya? Seperti 3 dimensi gitu yang berwarna biru. Karena kebetulan mobil ini juga warna biru, jadi kelihatan seolah-olah senada gitu loh. Karena apapun warna mobilnya, ini tetap akan berwarna biru. Kalau ngomongin mobil listrik, kita harus ngomongin dulu bagaimana cara ngecasnya. Dia ngebuka chargernya dari sini, hanya bentuk tombol aja, bukan tuas. Jadi dia bisa mengecas di depan sini, bukan di belakang ya kayak mobil-mobil yang lain. Dia di depan di hidungnya. Nah, dia ada 2 pilihan. Ini ada untuk charger AC untuk di rumah pakai charger portable ataupun wall charger yang kita pasang di rumah, dan yang sebelah sini itu charger standar CHAdeMO ataupun charger DC yang fast charging, kekuatannya sampai 50.000 watt atau 50 kilowatt. Karena dia mobil listrik, tidak serta-merta di depan sini menjadi kosong karena motor listriknya diletakkan di depan sini dan ada aki juga gitu. Berapa tenaganya? Nissan Leaf ini memiliki tenaga 148 horsepower dengan torsi 320 Nm. Yang berarti tenaga itu merupakan tenaga yang terbesar dibandingkan mobil-mobil listrik yang punya harga 600 jutaan. Misalnya Ioniq ataupun Kona. Cuma secara torsi dia masih lebih kecil 75 Nm dibandingkan dengan Hyundai Kona. Sementara berapa kapasitas baterainya? Leaf ini memiliki kapasitas baterai sebesar 40 kWh. Nah, pasti pada bertanya, berapa lama sih ngecasnya dengan kapasitas baterai yang sebesar itu? Kalau misalnya kita ngomongin dengan charger portable, dia udah disertakan ya charger portable ya, bisa ngecas di rumah dengan kapasitas 3000 watt, dia bisa mengisi dari 0 ke 100% itu dalam waktu 13-14 jam. Sementara kalau misalnya kita mengisi dengan wall charger dengan kapasitas 6000 watt, itu bisa sekitar 6-7 jam sudah selesai. Namun kalau misalnya kita ke SPKLU ya kan, mengisi dengan charger yang bertipe CHAdeMO itu fast charger, itu bisa sampai mengisi dengan daya 50.000 watt ataupun 50 kWh yang bisa selesai mengecasnya hanya dalam waktu sekitar 1 jam. Ya,
Memang seperti itu mobil listrik. Kalau misalnya kita mau gampang, emang mending ke SPKLU karena cepet juga. Sekarang kita lihat ke sampingnya. Untuk Seekor hatchback, memang dia ukurannya tergolong agak cukup besar karena dia memiliki panjang 4,5 meter dengan lebar yang hampir 1,8 meter dan tingginya ini lebih dari 1,5 meter, lebih sedikit. Ya, cukup bulky untuk sebuah hatchback. Tapi karena dia bentuknya ini lebih konservatif ke seperti mobil biasa, di mana sih identitasnya kalau ini tuh mobil listrik? Ya, dia menyematkan di sini zero emission yang menandakan kalau mobil ini nggak punya emisi, yang berarti mobil listrik itu identitasnya. Kemudian apa aja lagi yang ada di samping sini? Ya, dia sudah menggunakan keyless entry yang modelnya tombol gini ya. Sudah jelas ya, standar di harganya. Dan di spion sini dia ada jendolan yang berarti mobil ini sudah menggunakan kamera 360 derajat. Kemudian kita ke bannya, dia menggunakan ban Dunlop NACF dengan ukuran 215 aspek rasio 50 R17. Sekarang kita lihat apa aja yang ada di belakang. Kalau di depan tadi semua lampunya itu dia menggunakan LED, kalau di belakang, well, dia untuk stop lampnya dan lampu belakangnya dia memang sudah LED, tapi untuk lampu sen dan lampu mundurnya dia masih bohlam. Ya udahlah ya, nggak apa-apa lah ya. Terus di sini juga disematkan emblem zero emission, jadi kalau orang yang melihat Anda dari belakang sudah tahu kalau ini mobil listrik gitu, walaupun bentuknya ini lebih kalem gitu loh. Di sini juga dia pakai aksen hitamnya, jadi bedanya tuh gini. Ini yang sebelah sini ini aksen hitam dan di sini aksen biru. Itu menjadi default di semua warna. Jadi apapun warna mobilnya itu akan sama. Jadi kalau misalnya Anda beli warna putih, ini tetap hitam. Dan kalau Anda beli warna hitam, ini tetap hitam juga gitu loh. Jadi kelihatan lebih nyatu. Nah, sementara untuk yang di bawah sini, warna apapun dia akan tetap dapat list warna biru juga. Jadi walaupun warna putih, warna hitam itu di bawah tetap warna biru yang bikin lebih kelihatan, oh mobil ini ramah lingkungan gitu loh, ada biru-birunya. Sekarang kita masuk ke bagian bagasinya. Nah, karena ini memiliki dimensi sekitar 4,5 meter, makanya dia memiliki bagasi yang sangat luas. Jadi nggak perlu takut nggak muat bawa barang di sini karena ban serep pun nggak ada. Jadi dia hanya ada tire repairment kit dan ini sangat dalam. Ini muat apapun ini. Anda bawa misalnya bawa berkatan gitu untuk sanak saudara ataupun untuk siapalah, untuk bawa apa, ini muat pasti banyak banget karena ini gede banget. Bahkan manusia pun mungkin bisa di dalam sini. Tapi tidak direkomendasikan dong, Anda ditilang yang ada. Oke, sekarang kita lihat bagaimana sisi interior. Oke, kita ngomongin interior, sekarang kita ngomongin dulu joknya. Karena joknya ini kelihatan keren. Dia selain sudah dilapis kulit, sudah jelas, dia pakai jahit-jahitan biru dan juga ada tambahan bahan sweat ya, yang nggak kena sama badan gitu. Dia ada tambahan bahan sweatnya yang warna abu-abu agak kebiru-biruan gitu, yang agak menguatkan kalau ini adalah mobil listrik. Nah, sekarang kita ngomongin desain dashboardnya. Ternyata di dalam sini dia mengikuti desain yang ada di luar, lebih konservatif dibandingkan dengan mobil-mobil listrik lain yang biasanya desainnya itu dari luar udah kelihatan radikal, di dalam juga kelihatannya radikal gitu loh, yang sangat-sangat futuristik dan sangat-sangat berbeda dibandingkan dengan mobil bensin. Tapi kalau ini desainnya masih biasa aja sih ya, masih kalem-kalem gimana gitu. Tapi ada yang di sini nih ada panel gitu ya. Ini yang ngingetin kami sama Honda Brio nih. Mirip-mirip kayak gitu. Terus di sini emang nggak semuanya empuk-empuk ya, kayak misalnya di sini ini plastik semua keras. Tapi setidaknya yang kena tangan itu semuanya empuk-empuk. Ya, kayak misalnya setir ini dia dilapis kulit dan juga senada dengan joknya dia dilapisi dijahit dengan stitching warna biru, dan dia juga ada flat bottom, jadi kerasa mobil ini tuh rasanya kayak sporty banget gitu. Dan kemudian di sisi lain di pintu ini juga dia menggunakan bahan yang empuk-empuk ya, untuk di armrest ya, untuk di pintu sini juga, untuk yang di depan dia semuanya empuk-empuk. Cuma memang di atas ini dia masih bahan-bahan keras, dan armrestnya juga di sini empuk yang ya lumayan memadai lah ya, dan juga ada console box juga di dalamnya. Ya, setidaknya yang kena tangan itu empuk-empuk.
Cuma di sini masih ada ya tombol-tombol kosongnya. Di sini tadi ada tombol untuk ngebuka port chargernya, terus untuk untuk matiin chargernya kalau pakai timer, dan ada untuk mematikan suara virtual. Nanti akan kami jelaskan lebih lanjut itu bagaimana. Kemudian kita ngomongin ke setirnya dulu. Ya di sini dia udah ada tombol-tombol audio steering suite lengkap dan juga ada tombol cruise control. Memang belum menggunakan adaptive cruise control, namun mobil ini sudah menggunakan sistem radar yang dimana dia itu ada front collision mitigation ya. Jadi kalau misalnya mobil ini mendeteksi akan terjadi tabrakan, mobil akan memperingati dan akan melakukan intervensi. Memang mobil ini tidak menjamin keselamatan mobil, tapi setidaknya bisa mengurangi lah ya. Dan di instrumen clusternya ini juga tampilannya sebenarnya biasa aja dibandingkan dengan misalnya contoh lah mobil elektriknya Hyundai yang tampilannya itu benar-benar futuristik dan agresif dan radikal gitu ya. Kemudian kita ngomongin ke head unitnya. Sayangnya di beberapa mobil listrik itu head unit dan instrumen cluster itu terintegrasi. Tapi sayang di sini dia belum terintegrasi dengan mobil. Jadi ini seperti part yang terpisah, seperti aftermarket gitu. Satu-satunya yang menyatu, yang terintegrasi antara instrumen cluster dan head unit itu hanyalah audionya saja. Jadi kalau misalnya kita nyetel lagu, kita ganti-ganti lagu, dia akan muncul judul lagunya di instrumen cluster. Kemudian ini untuk AC, dia udah menggunakan climate control, tapi memang belum dual zone, ya wajar lah ya. Dan ini panel AC-nya sudah digital semua, dan di sini dia ada fitur heated seat yang kemungkinan tidak akan berguna kalau kita hidup di Indonesia, terutama di Jakarta. Mungkin kalau Anda tinggalnya di Dieng, di Bromo, mungkin itu akan terpakai, cuma Anda kayaknya akan kesulitan untuk ngecas mobil ini gitu. Nah, kemudian di sini dia ada port USB dan aux, kemudian juga ada soket 12 volt. Nah, sekarang kita masuk ke tuas transmisinya. Ini di sini dia tuas transmisinya. Kalau dari kalian ada yang mungkin anak 90-an atau bahkan anak 80-an yang dulu pas kecilnya sering main dingdong ya, mungkin akan teringat dengan controller dingdong, karena ini benar-benar mirip sekali dengan controller dingdong zaman dulu kita kalau suka main. Jadi ya ginilah bentuknya. Kalau misalnya kita pengen maju, kita geser, pengen mundur kita geser, pengen parkir tinggal dipencet. Lucu bentuknya, intuitif, cuma unik aja gitu ngelihatnya. Ini salah satu mungkin inovasinya dari Nissan. Nah, tapi di sini dia itu menggunakan panel glossy. Ada di tengah sini dan ada di pintu, masing-masing pintu. Gak ada yang masalah dengan panel glossy ini, malah bikin kelihatan mewah. Cuma masalah gini, yang pertama dia itu sangat-sangat fingerprint magnet. Ya seperti HP aja kan, kalau yang panel belakang itu glossy, dia fingerprint magnet banget kan. Dan kalau misalnya kotor, kita nggak bisa ngelapnya sembarangan. Karena kalau kita ngelap sembarangan dengan debu, anyway, debu itu partikel yang sangat keras. Dia itu bahkan lebih keras daripada kaca. Dan ini berbahan plastik. Kalau ada debu, kita lap, ini bisa menimbulkan baret yang akan sangat mengganggu. Karena plastik sendiri di skala kekerasan scale itu hanya ada di level 2. Mungkin kalau ini kaca yang ada di level 6, mungkin lebih aman daripada debu. Tapi ya balik lagi, kaca aja bisa gores karena debu, apalagi plastik kayak gini. Dan juga ada di sini ya, mungkin kalau misalnya kasusnya kita lagi nyuci mobil, dicuci steam mobil gitu kan, namanya ya jasa kan nggak tahu ya cara merawatnya bagaimana, itu yang membuat mobil ini agak sedikit rentan terhadap goresan. Ya untuk di bagian depan itu saja. Sekarang kita pindah ke bagian belakang. Sekarang kita coba duduk di belakangnya. Ini posisi mengemudi gua, tinggi gua 175 cm, dan ini ya spesial masih agak lumayan ya, masih ada sekitar 5 jari. Cuma memang dia posisinya lantainya itu agak tinggi karena baterainya ini ditaruh di bawah. Jadi ya agak nanjak gitulah ya. Ininya kaki Anda gitu, paha. Dan karena posisi mengemudi gue itu yang paling rendah, jadi emang agak nggak bisa masuk ke kolong. Mungkin kalau misalnya bisa negosiasi dengan supir atau dengan penumpang depan, ini kaki masih bisa masuk ke kolong dan lebih terasa selonjoran lagi. Dan untuk headroomnya dia aman ya,
untuk tinggi 175 cm. Nah, tapi ada yang di downgrade di sini. Kalau di depan untuk door trimnya itu semuanya dia kulit ya, yang terkena tangan. Nah, kalau ini hanya bagian armrestnya aja yang kulit dengan jahitan juga yang berwarna biru, tapi warna glossy-nya masih. Dan di belakang sini dia nggak ada kisi AC sayangnya. Jadi kalau Anda jadi penumpang di belakang sini, mungkin agak butuh waktu untuk mendapatkan udara sejuk dari depan gitu. Kecuali yang depan mau agak ngencengin AC-nya mungkin ya agak lebih cepat lah ya. Cuma di sini joknya juga empuk. Joknya nggak di downgrade sama sekali ya. Masih ada campuran bahan suede-nya dan juga masih kulit yang sama. Dan ini didesain untuk 3 orang karena ada headrest di tengah sini. Seperti itu interior dari Nissan Leaf ini. Sekarang kita coba bagaimana rasa berkendaranya. Apakah dia se-eksplosif mobil-mobil listrik lainnya? Jangan tutup dulu videonya. Kebetulan sekali saat kami melakukan pengetesan, kondisi sedang hujan sangat deras. Jadi sekalian ini pembuktian bahwa kalau kita menggunakan mobil listrik itu nggak perlu takut yang namanya konslet. Itu terlalu tidak masuk akal. Bahkan mobil listrik ini lebih aman daripada mobil bensin kalau misalnya di hujan. Karena mobil listrik itu nggak perlu yang namanya air intake dan nggak perlu juga oksigen untuk menjalankan motor listriknya. Kemudian kondisi hujan gini juga sangat cocok untuk membicarakan soal bagaimana peredaman kabinnya. Kalau dari atap nih, ini peredaman kabinnya cukup baik ya, nggak terlalu kedengeran. Nggak yang klontang, masih emang kedengeran. Ya paling kedengeran petir aja barusan gitu ya. Mungkin ada Zeus lagi turun ke sini apa gimana nggak tahu. Tapi ini kedengeran suara hujannya itu mayoritas itu dari kacanya. Karena hujannya emang benar-benar deras dan juga kita lagi jalan di 60 km per jam. Jadi rasanya seperti diserang oleh hujan ya. Tapi ini peredaman kabinnya cukup baik, apalagi lagi hujan gini. Mungkin Anda bisa menilai sendiri bagaimana kedengarannya di audio kami. Tapi kalau di sini memang tidak terlalu mengganggu. Kemudian kalau untuk suara peredaman bannya, mobil ini sangat baik peredaman bannya. Peredaman kolongnya itu nggak kedengeran sama sekali. Kemudian untuk peredaman keseluruhannya itu juga sangat baik. Karena suara motor, suara mobil di luar itu sangat teredam dengan baik. Bahkan kalau di tol suara angin pun walaupun masih agak kedengeran cuma nggak seburuk itu. Itu masih sangat oke lah pokoknya. Dan bahkan saking bagusnya peredaman kabin ya, klakson pun kedengarannya itu suaranya itu seperti yang dari jauh gitu ya, walaupun klaksonnya suaranya nin gitu ya, yang agak gitu. Tapi itu membuktikan kalau berarti peredaman kabinnya even di firewall-nya itu sangat baik. Lalu bagaimana performa dari motor listriknya? 0 ke 100 km per jam mobil ini tuntas dalam waktu 7,9 detik. Ya, yang berarti ya masih di bawah 8 detik, masih oke lah untuk mobil sehari-hari. Kemudian bagaimana dengan konsumsi listriknya? Selama pengetesan di dalam kota, konsumsi listrik dari Nissan Leaf ini itu ada di angka 7,4 km per kilowatt-hour. Sementara untuk di tol, itu konsumsinya malah lebih kurang lagi, yaitu 7,3 km per kilowatt-hour. Aneh ya, kalau bensin kan biasanya di tol tuh malah lebih irit, kalau mobil listrik malah lebih boros. Karena di tol itu kan nggak ada yang namanya regenerative braking ya. Kita seringkali berjalan secara konstan, apalagi pakai cruise control, jadi baterai itu nggak dapat pengereman, nggak dapat daya dari energi kinetik yang dihasilkan dari rem. Ini anyway, hujannya tuh tambah gede aja. Untungnya mobil ini udah ada defroster kaca depan dan defogger kaca belakang. Jadi sekarang kita ngomongin ke safety-nya. Ya memang dia belum mempunyai adaptive cruise control ataupun sistem radar yang canggih gitu. Jadi kalau misalnya kita mau nabrak, mobil ini akan melakukan peringatan. Kalau misalnya nggak juga kita ngerem, mobil ini akan melakukan pengereman secara otomatis, walaupun tidak menjamin itu akan tidak nabrak, tapi setidaknya mengurangi lah. Lanjut, bagaimana ke rasa suspensinya? Ya, suspensinya bisa dibilang karena ini sebuah hatchback, cukup keras, lebih ke arah firm, tapi tidak se-firm dari Kona. Kalau Kona itu benar-benar yang bumpy banget, dia itu keras banget. Kalau ini masih lebih empuk dari Kona, cuma nggak seempuk itu juga. Refine lah, dan masih ada dalam batas toleransi
untuk kenyamanan. Jadi berkendara mobil ini kalau misalnya di jalan keriting pun nggak akan kerasa capek. Kemudian ini yang menjadi concern-nya ya, mungkin memang ini diciptakan untuk di dalam kota agar kita nggak mudah lelah berkendaranya, tapi setirnya ini nggak ada rasanya sama sekali, ini nggak ada feedbacknya sama sekali, ini benar-benar enteng, walaupun cukup direct, tapi kalau misalnya lagi di tol, lagi ngebut sih ya agak ngeri sih ya dengan setir yang enteng kayak gini. Dan juga dia nggak ada driving mode-nya hanya ada normal dan eco saja. Jadi kalau misalnya berharap, oh mungkin diganti ke mode sport, setirnya lebih berat, nggak ada mode sportnya. Ada mode eco doang, yang dimana kalau di mobil lain itu biasanya bikin nama enteng malah setirnya. Gitu. Karena rasa steeringnya yang enteng itu ya, untuk di dalam kota emang enak sih. Itu kalau untuk manuver-manuver gitu, misalnya kayak gini zigzag ya. Ya dia agak ngebuang setirnya sih, tapi untuk tingkat body roll-nya masih dalam batas toleransi. Kemudian untuk safety pasifnya ini juga sudah aman, sudah ada traction control, sudah jelas ya, dan sudah dilengkapi juga dengan 6 airbag. Dan tadi udah ada traction control, hill start assist, dan juga dia dilengkapi dengan e-pedal yang bikin kita itu nggak perlu nginjek rem. Jadi dia akan melakukan, kalau misalnya kita ngelepas gas, dia akan melakukan pengereman secara otomatis ya, dan dia itu daya kinetiknya akan diserap oleh baterainya. Jadi ini mobil bisa one pedal driving, jadi itu tuh pedal rem itu bisa cosplay doang, kecuali Anda ngebut pengen nabrak terus nggak direm, itu baru kecelakaan. Nah gimana sih rasa akselerasinya? Dia itu tidak se-eksplosif Hyundai Kona. Kalau Hyundai Kona itu begitu kita floor it, itu langsung dia wheel spin, langsung ngacir mobilnya. Ya mobil ini ngacir juga karena kan ini mobil listrik ya. Torsinya maksimum dari RPM 0. Cuma kalau misalnya kita pakai mode Eco, emang ini mobil diciptakan itu lebih mirip-mirip ke mobil bensin gitu. Jadi penyaluran tenaganya itu lebih smooth dibandingkan dengan mobil-mobil listrik lainnya gitu. Walaupun kalau misalnya kita mau nakal sedikit gitu, belokin ban, matiin traction control, kita gaspol, itu masih bisa lah bunyi cicit. Cuma nggak sebanyak mobil listrik yang kalau misalnya kayak Hyundai, kayak Tesla, yang punya akselerasi super eksplosif gitu. Kalau ini mobil ini tuh kerasanya lebih flamboyan. Walaupun ya, ini kita lagi di mode Eco nih, ya kan? Ini sekarang kita kick down, kencang juga, cuma emang agak lama aja. Kalau misalnya mode Eco-nya kita lepas, dia lebih kerasa kencang lagi. Jadi walaupun misalnya di mode Eco gitu kan, kita lagi ada di jalan biasa, kita mau nyalip, dia tetap ada powernya biar nggak bahaya. Misalnya nanti kendaraan dari depan malah datang duluan, itu kan bahaya ya. Jadi di mode Eco pun ketika kita butuh powernya itu ada langsung ditransmisikan. Untuk driving dynamics-nya cukup segitu. Sekarang masuk ke segmen yang pasti kalian paling tunggu. Walaupun ini mobil yang keren, nggak akan lolos dari sensor dosa kita. Maka dari itu, inilah 3 dosa yang dimiliki oleh Nissan Leaf. Mobil ini mobil listrik, baterainya gede, tapi kenapa nggak ada auto lock? Padahal itu pasti masalah software doang. Mobil ini harganya hampir 650 juta. Tapi kenapa armrest aja kagak ada? Kemana ini armrest? Ini udah lebih gede loh ukurannya daripada yang sampingnya. Ya, udah gitu ya kan? Udah armrest nggak ada, ya kan? Berarti kan bisa buat 3 orang. Itu tunnelingnya nih, segede gaban. Ini buat apa ini? Ini kan mobil nggak 4 WD. Ini naruh apa ini? Hah? Naruh kesengsaraan. Ini kan mobil listrik ya, berarti punya sumber daya listrik yang sangat besar. Tapi kenapa? Port USB-nya cuma ada 1 biji, dan ini ada soket 12 volt doang 1. Di belakang nggak ada lagi. Kemana listrik-listrik itu pergi? Tenang. Walaupun mobil ini memiliki 3 dosa, tapi tetap ada 3 hal yang membuat mobil ini terlihat lebih dinamis. Kalau kalian beli mobil listrik takut, mungkin baterainya akan hamil seperti HP-HP kalian. Tenang aja.
Karena Nissan ini memberikan garansi baterai itu selama 8 tahun. Yang berarti minimal baterai itu akan kuat selama 8 tahun. Karena pabrikan nggak mau rugi dong biasanya. Berarti baterai ini mungkin bisa dipakai sampai 15 tahun, 20 tahun kali ya. Dan juga ini semuanya anti air. Even lagi ngecas juga anti air. Jadi nggak perlu nunggu sertifikasi IP68 atau IP69. Pasti aman tanpa konslet. Nissan Leaf ini disediakan fitur e-pedal yang fungsinya itu biar kita bisa one pedal driving. Jadi kalau kita aktifkan ini, tuas rem itu hanyalah cosplay sebagai rem. Jadi kita bisa berhenti terus tanpa rem. Kecuali kalau pengen nabrak. Hal dinamis yang ketiga adalah mobil ini punya suara virtual yang nying, kayak mobil Tamiya, apalagi kalau lagi di kickdown. Di dalamnya memang nggak kedengeran, tapi di luar itu kedengeran. Itulah tadi review kami mengenai Nissan Leaf ini. Jadi bagaimana kesimpulannya? Apakah mobil ini harus Anda beli, harus dipertimbangkan, atau malah jangan dibeli sama sekali? Gini, kalau misalnya kalian hanya memiliki mobil ini satu-satunya, mending jangan dibeli ini mobil. Karena repot, mau ngecas di mana, infrastruktur susah, kalau misalnya mau keluar kota susah, ya kan? Tapi kalau misalnya Anda punya mobil lain dan menjadikan ini mobil kedua atau ketiga, untuk komuter dalam kota sekitaran Jabodetabek, untuk main golf, untuk kerja sehari-hari, mobil ini patut banget dipertimbangkan karena memiliki kepraktisan yang lebih dibandingkan dengan mobil-mobil listrik lainnya. Gue Dimas Okta pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.